Yo, Minasa. Waduh. Ya udahlah, sobat anime, kita gas lagi. Feng Hao, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, kini Feng Hao yang akan memasuki tanah terlarang Beimang. Dia sempat coba dihentikan oleh dua binatang peliharaannya, namun di sini Feng Hao dia tetap memutuskan untuk tetap memasuki tempat itu. Dan sesuai dengan dugaannya, di tempat ini memang sangat mengerikan. Asap racun yang ada di tempat ini memang menekan. Bahkan tekanan itu dapat menghancurkan barrier pertahanan alkemis miliknya. Ah, gila. Aku telah memakai barrier pertahanan ini yang mengandung anti racun. Tapi aku masih saja terdampak dari racun gila ini. Aduh, ini benar-benar mengerikan sekali, ucap dari Feng Hao yang kini sudah tidak tahan lagi karena memang saat ini barrier pertahanannya hancur, dapat hancur kapan saja. Bahkan pertahanan Xuanwu miliknya saja juga tidak lagi dapat berguna dan semakin terus menipis dan hampir saja hilang, yang membuat Feng Hao dirinya hanya dapat pasrah. Karena memang beberapa saat kemudian setelah barrier pertahanannya hancur, asap racun itu tanpa filter lagi langsung menghujani tubuhnya Feng Hao dengan sangat deras, yang membuat Feng Hao dia langsung pasrah aja jika memang dirinya harus koit. Namun ketika Feng Hao dia ada di dalam kondisi yang sakaratul ini, tiba-tiba saja dia melihat ada sebuah distorsi ruang, dan dari dalam ruang itu muncul seorang master kuat yang datang dan juga berujar, untung saja aku datang tepat waktu. Dan dengan satu sapuan tangannya aja dia dapat menarik tubuh Feng Hao keluar dari dalam kabut beracun ini dengan sangat mudah. Dan dia juga merasakan kalau tubuh anak ini dia sangat mengerikan. Dengan kondisi riskan seperti ini, anak ini dia berani sekali memasuki area beracun ini. Aku pikir anak ini sungguh sangat beruntung memiliki tubuh yang kuat. Jika tidak, sudah dipastikan anak ini benar-benar akan habis. Pak tua ini dia juga merasakan kalau anak ini dia memiliki tubuh dari dewa bela diri, tubuh Shu Divine Body yang telah terintegrasi dengan kekuatan Dao. Tapi sayangnya anak ini dia belum dapat memanfaatkannya secara sempurna. Di sini master tua itu dia juga tahu kalau Feng Hao dia memiliki Dragon Shield. Tapi kenapa dia tidak menggunakannya? Apakah bola bulu kecil itu dia tidak memberitahukan anak ini bagaimana cara menggunakan benda itu? Padahal itu dapat menahan racun yang ada di tempat ini. Namun ya sudahlah. Di sini master tua ini dia juga ingin membantu Feng Hao. Dia pun dengan satu sapuan jarinya aja dapat membuat racun-racun yang merasuki tubuh Feng Hao dalam sekejap langsung muncrat keluar, yang membuat dalam beberapa menit Feng Hao dia pun dapat bangkit kembali dari pingsannya. Apakah aku masih hidup? Ucap dari Feng Hao yang tidak percaya kalau dirinya kini masih dapat membuka matanya. Namun ketika Feng Hao dia melirik ke arah lainnya, dia menemukan seorang master tua, dan Feng Hao dia pun tahu kalau orang tua itu pasti dialah yang telah menyelamatkannya. Maka dari itulah Feng Hao dia pun mengucapkan terima kasihnya. Ya, ini hanyalah hal kecil untuk diriku. Selain itu juga, aku dapat melihat kalau benda kecil yang ada di dalam tubuhmu seharusnya dapat membantumu bertahan dari racun yang ada di tempat ini. Mendengar hal itu membuat Feng Hao dia bertanya, apakah itu adalah segel naga? Ya, itu benar nak, sambut dari pak tua itu. Selama ada segel naga itu, racun yang ada di tempat ini tidak akan dapat terpengaruh dengan dirimu. Ucap dari orang tua itu yang jelas. Hal itu membuat Feng Hao dia senang. Baik, aku mengerti. Terima kasih master, ucap dari Feng Hao. Dan karena tugasnya untuk membantu Feng Hao telah usai, maka dari itulah Pak Tua itu dia akan pergi. Hei nak, saat ini masih ada yang harus aku lakukan, dan sekarang aku harus pergi. Ucap dari orang tua itu yang membuat Feng Hao dia pun sadar kalau orang tua itu dia pasti adalah master yang sangat-sangat amat kuat. Dan karena tahu apa yang harus dia lakukan untuk menerobos area racun ini, maka dari itulah Feng Hao dia kini mengaktifkan segel naga miliknya untuk dapat melindungi tubuhnya dari asap racun yang tebal yang ada di tempat ini. Gila, ini ternyata benar-benar bekerja. Dan dengan segel naga ini ya, seharusnya aku dapat bertahan dari asap racun yang ada di tempat ini. Wow, gila. Sedangkan di sisi lainnya saat ini ada seorang pria tua lainnya yang menyaksikan aksi dari Feng Hao dari kejauhan, di mana dia berujar,
Ternyata itu adalah segel dari Tianlong, segel naga emas itu. Namun di sini di belakang pria tua itu ada pria tua lainnya yang sebelumnya telah membantu Feng Hao, di mana dia berujar, "Hei, orang tua, apakah kau tahu apa tujuan dari anak ini datang ke tempat ini?" "Ya, tentu saja aku tahu. Bukankah anak itu mencari buah 7 warna itu?" Ucap dari orang tua ini yang dibantah oleh rekannya. Ayolah, hei, Didlau, tidak bisakah kau berpikir sedikit dengan benar? Buat apa dia buat 7 warna itu? Sedangkan dia memiliki segel dari naga emas itu. Dan ya, karena kau tidak tahu, baiklah biar aku beritahukan engkau. Kalau tujuan anak itu datang ke tempat ini adalah untuk putrinya, yaitu seorang anak yang memiliki tubuh spesial, tubuh penguasa racun tertinggi. Ujian dari orang tua ini yang membuat rekannya dia berujar, apa maksudmu? Ya, cobalah kau pikir dulu orang tua. Memangnya siapa lagi yang membutuhkan racun tinggi, racun dari bunga Anconite itu selain pemilik tubuh spesial itu? Dan kau harusnya tahu kan apa yang harus kau lakukan untuk anak itu? Ya, jangan mengganggunya. Itu semua dia lakukan untuk putrinya. Ucap dari orang tua itu sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Yang membuat Feng Hao dia pun merasakan kini ada yang aneh dengan tempat ini, karena saat ini area racun yang sebelumnya sangat pekat tiba-tiba saja terbuka, seolah-olah ada sosok asing yang membukakan jalan untuk dirinya. Hei, ada apa ini? Bukankah tadi ini penuh dengan racun? Sekarang kan aku ada di pusat racun, tapi kenapa sumber energi racun ini tiba-tiba saja menghilang? Namun ya, dengan kondisi yang seperti ini membuat Feng Hao dia dapat dengan sangat mudah menemukan benda yang dia cari, yaitu racun. Bukan racun, bunga Anconite itu yang memang beracun. Wow, siapa yang menduga kalau mendapatkan benda ini akan semudah ini? Pikir dari Feng Hao. Maka dari itulah kini Feng Hao dia memanen bunga itu secukupnya saja. Ya, 5 tangkai bunga aja, kurasa ini lebih dari cukup. Namun karena memang di tempat ini ada buah 7 warna, maka dari itulah buah 7 warna. Bukankah ini adalah buah yang sangat langka? Kalau begitu ya tidak ada salahnya untuk mengambilnya juga, ya kan? Ambil 1, nggak masalah kan? Ucap dari Feng Hao. Tapi kalau 1 kan nggak cukup lah, ndak. 2 aja lah, ndak. Atau 3. 3 kayaknya cukup nih. Tapi sayang kan, lagi pula tidak ada yang akan mengambilnya juga pun di tempat ini. Ya udah, ambil aja semuanya, ucap dari Feng Hao. Dan ketika Feng Hao dia akan mengambil lebih banyak lagi, membuat kabut racun yang ada di tempat ini tiba-tiba langsung mencoba menyerangnya, yang membuat Feng Hao dia langsung melompat menghindari asap racun itu. Kau dasar anak nggak tahu diri. Kau benar-benar serakah. Jika saja kau datang bukan untuk tubuh spesial itu, aku benar-benar akan menghabisimu. Ucap dari sosok misterius yang membuat Feng Hao dia langsung ngacir dong, kabur. Buset, apa itu? Aku harus kabur dari tempat ini. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya bocah. Dan ini adalah salam perkenalan dari diriku. Ucap dari sosok misterius itu. Dan ketika Feng Hao dia pergi meninggalkan tempat ini langsung, seketika area tanah terlarang ini langsung kembali seperti semula, full penuh kembali dengan racun yang sangat pekat. Dan karena telah mendapatkan apa yang harus dia dapatkan, maka dari itulah sudah saatnya aku kembali ke kota Beimang, sambut dari Feng Hao. Namun di dalam perjalanan menuju kota Beimang, tiba-tiba saja Feng Hao dia kepikiran bagaimana kabar dari Wan Xin dan juga Lan Er. Gimana ya kabar mereka? Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar mereka, pikir dari Feng Hao. Dan benar saja, saat ini di salah satu penginapan, saat ini Lan Er dia sedang berkultivasi yang tampaknya dia akan segera melakukan penerobosan kerana Wuzun. Namun melihat Lan Er yang sepertinya ada di dalam kultivasi yang terlalu dalam, membuat Wan Xin dia berujar, Lan Er, apakah kau baik-baik saja? Dan begitu dicoba untuk disentuh oleh Wan Xin yang ada, Wan Xin dia pun terhempas dengan sangat keras hingga membuat dirinya keluar dari aula di mana Lan Er sedang melakukan kultivasi. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di salah satu penginapan yang ada di kota Beimang, Feng Hao dia pun mendatangi penginapan ini untuk mencari apakah Nona Yanqin dia masih ada di kota ini.
Namun sayangnya penjaga tempat ini dia mengatakan kalau tamu yang bernama Yankin telah check out 1 bulan lalu. Dan karena yang dicari di tempat ini tidak ada, maka dari itulah ya di sini Feng Hao dia berpikir untuk kembali aja ke kota Langxi. Dan ya kembali lagi nih ke Gunung Sand King. Saat ini Master Lu dirinya datang untuk memeriksa kondisi dari Lan Er setelah dia mendapatkan sebuah laporan dari bocah-bocah ini tentang kondisi dari Lan Er. Di sini Master Lu dia mengatakan kalau sepertinya Lan Er dia telah melahirkan kekuatan khusus karena kini tubuhnya terlihat sangat aneh. Di sini Master Lu dia juga masih tidak tahu tentang kemampuan khusus apa yang sedang dibangkitkan oleh Lan Er. Sebelum pada akhirnya tiba-tiba saja langit terbelah yang menandakan seorang master kuat akan datang. Dan benar saja tidak membutuhkan waktu lama kini tiba-tiba saja seorang master tua datang mendekati Lan Er dan berujar, "Hah, tubuh spesial roh Xuan 9 surga." Yang membuat nenek tua itu tanpa pikir panjang dia langsung mengambil Lan Er dan memasukkannya ke dalam ruang dimensi miliknya. Yang membuat Wan Xin dia berujar, "Tunggu, Anda tidak bisa membawa Lan Er begitu saja." Ucap dari Wan Xin yang membuat nenek tua itu dia baru ngeh kalau ternyata ada orang lain di tempat ini. "Hah, siapa kau?" Aku adalah kakaknya. Aku tidak akan membiarkan kau membawa adikku begitu saja." Kau saudaranya? Hah, maka dari itulah ya kau bisa menemaninya. Ucap dari nenek tua itu yang menarik Wan Xin bersamanya juga. Dan dalam sekejap mereka telah menghilang. Dan itu membuat pimpinan dari Gunung Sand King ini yang melihat ada sebuah distorsi ruang dia pun langsung datang. Namun sayangnya dia terlambat karena memang saat ini Lan Er dan juga Wan Xin telah menghilang. Sedangkan di sisi lainnya saat ini di kota Langxi, Feng Hao dia pun tiba di kota ini dengan menggunakan kapal transport. Dan kedatangan Feng Hao di kota ini langsung disambut oleh Holy Stone yang ada di kota ini. Bukan cuma 1 tapi langsung 2 dong. Holy Stone dari Beimang dan juga Holy Stone dari Langxi. "Bocah, kau masih hidup rupanya." "Yap, tentu saja, dan maaf nih kalau misalnya aku mengecewakanmu," ucap dari Feng Hao sebelum Feng Hao dia mencoba untuk kabur dari tempat ini. Namun kabur dari kejaran seorang Holy Stone jelas hal itu tidaklah mudah karena memang para bocah-bocah ini mereka sangat kuat yang membuat Feng Hao yang mencoba untuk kabur dari tempat ini harus menghindari serangan yang terus-terusan datang ke arah dirinya dari belakang. Awalnya memang masih berjalan cukup lancar, hanya saja ketika para tetua dari dataran suci itu datang, inilah awal mula petaka itu. Karena ketika Feng Hao dia akan melarikan diri dengan skill teleportasinya, Feng Hao dia terhempas. Karena ternyata saat ini ruang dimensi yang ada di sekitarnya telah dikunci oleh salah seorang tetua yang ada di tempat ini. Yang membuat Feng Hao dia pun tidak dapat menggunakan skill teleportasi miliknya, dan itu jelas akan menjadi sebuah petaka karena memang Feng Hao saat ini dia harus menghadapi para tetua dan juga Holy Stone yang sangat kuat yang ada di belakangnya ini, yang saat ini dia melepaskan serangan ke arah dirinya. Feng Hao tubuhnya tertembus serangan ki yang dilepaskan oleh bocah Langxi itu. Dan ketika Feng Hao dia terkena serangan itu dan mencoba untuk bangkit kembali, dirinya langsung dihajar kembali oleh bocah itu dengan kakinya, yang membuat Feng Hao jelas dalam kondisi yang tidak bagus. Namun sebelum Feng Hao dia jatuh ke dalam posisi yang lebih buruk lagi, tiba-tiba saja ada seseorang yang berujar, "Berhenti atau tuan mudamu benar-benar akan habis." Ujar dari seorang bocah lainnya yang dengan sangat cepat tiba-tiba saja dia telah berhasil menangkap Holy Stone dari Langxi ini. Dia mengancam akan mengambil kepala dari bocah ini kalau para tetua itu tidak mau membuka jalan untuk mereka. Hentikan, jangan mendekat. Ikuti saja apa mau anak ini, jangan mendekat. Ujar dari bocah Langxi yang takut kalau kepalanya bakalan copot. Sedangkan untuk Holy Stone dari Beimang, dia hanya dapat melihat dari kejauhan dan merasakan kalau sepertinya ini akan semakin menarik. Melihat kekuatan tubuh matahari ternyata tidak berkutik di hadapan bocah yang sedang menyandranya. Dan untuk Feng Hao dia pun menyadari kalau yang melakukan ini adalah salah satu anggota timnya yang sebelumnya. Karena memang dengan pisau pendek seperti itu, sepertinya aku pernah mendengar, dan kalau tidak salah, jangan-jangan anak ini Ren. Dia berasal dari salah satu anggota assassin nomor 1 dunia yang disebut sebagai assassin nomor 1. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia yang tahu kalau sosok itu ada di pihaknya. Maka dari itulah kini dia berujar, "Senior Yan, ayo bawa dia ikut dengan diriku.
Aku akan membawanya pergi ke area rumah lelang Tianwu. Maka dari itulah kini Feng Hao tepat di depan pintu gerbang milik rumah lelang Tianwu. Feng Hao dia berujar, Paman Wang, tolong buka pintunya paman, ini aku telah kembali, ucap dari Feng Hao. Dan begitu Paman Wang membuka pintu lah, dia melihat banyak sekali orang yang berasal dari dataran suci Langxi, yang membuat Paman Wang dia berujar, Tuan Feng, tunggu sebentar. Hingga membuat Paman Wang dia harus segera lari melaporkan hal ini kepada tetua Feng. Mendengar hal itu membuat tetua keluarga Feng dia langsung murka. Apa-apa. Tiba-tiba saja tekanan sangat kuat muncul di dekat mereka. Tekanan yang sangat mengerikan membuat para tetua dari dataran suci Langxi mereka semua langsung berlutut. Lebih tepatnya dipaksa berlutut. Dan mereka semua langsung keringat dingin. Ini tekanan ini terlalu kuat. Aku tidak bisa menahannya lagi. Siapa yang memiliki kekuatan segila ini? Ujian dari para tetua sembari keringat dingin. Dan ternyata tekanan itu berasal dari salah satu tetua keluarga Feng yang datang dan berujar, siapa kalian berani-beraninya menyinggung keluarga Fengku? Ujar dari Pak Tua itu yang membuat para tetua dari dataran suci ini mereka langsung berlutut menahan tekanan gila dari Master Super Edan ini. Dan untuk Feng Hao, dia pun juga bingung lah, ada apa ini? Kenapa kakek tua ini terlihat sangat begitu peduli dengan diriku? Apakah dia sudah tahu aku berasal dari keluarga Feng? Pikir dari Feng Hao. Namun di sini para tetua mereka pun tahu kalau mereka telah menyinggung eksistensi yang tidak bisa mereka singgung di kota Langxi ini. Tapi mereka tetap harus mencoba melindungi Holy Sword. Maka dari itulah salah satu tetua dia berujar, senior kami, Orang tua itu langsung terkapar dihajar oleh lambaian tangan dari orang tua ini. Dan jelas melihat hal itu membuat bocah dari Beimang dia berpikir tentang siapakah bocah Feng Hao itu. Sampai-sampainya dia dilindungi oleh master super kuat yang seperti ini. Anak itu identitasnya sepertinya dia. Aku tidak boleh meremehkannya. Namun untuk tetua Feng ketika dia ingin bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh bocah bau ini, di sini para tetua mereka berujar, senior, tolong ampuni tuan muda kami, dia masih sangat muda dan juga impulsif. Jadi yang ada bocah ini langsung dihajar oleh master tua ini. Ya, bocah Langxi ini dia dihajar dengan cukup keras. Namun ketika disuruh menjawab apa yang sebenarnya telah terjadi dengan bocah itu, tapi masih saja dia diam, membuat Pak Tua ini dia murka. Lagi-lagi menghajarnya dengan tubuh spesial yang kau miliki. Apakah kau pikir kau masih layak untuk menutup mulutmu di hadapanku dan tidak mau mengakui kesalahanmu? Namun melihat bocah itu yang masih aja belum membuka mulutnya, membuat Pak Tua ini dia murka, yang membuat dirinya ingin segera menghabisi bocah tengik ini dengan tangannya. Kau masih mau menutup mulutmu? Baiklah, aku akan membuat kau menutup mulutmu selamanya. Ujian dari Pak Tua itu sembari aura membara mengalir di tubuhnya yang menandakan kalau orang tua ini dia sepertinya benar-benar serius akan menghancurkan bocah bau ini. Namun hal itu membuat Feng Hao dia berujar, senior, tunggu dulu. Aku mohon senior untuk melepaskan anak itu. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat bocah ini dia tidak percaya. Apa? Dia ingin melepaskanku. Di sini Feng Hao dirinya tidak ingin tetua dari keluarga Feng inilah yang menghabisi bocah itu untuknya. Karena dalam 3 tahun lagi aku akan menantangmu untuk bertarung di luar kota suci. Apakah kau berani menerima tantanganku? Ucap dari Feng Hao yang membuat bocah ini dia terdiam. Tapi sebelum bocah itu menjawab, di sini salah seorang bocah lainnya dia berujar, baik, aku akan menerima tantangan itu atas nama pimpinan aliansi kami. Ujian dari bocah Holy Son Beimang. Dan apa yang dilakukan oleh Feng Hao jelas menarik perhatian dari master tua ini yang berujar, nah, apa yang kau lakukan? Iya tetua, maafkan saya. Sebelumnya aku memang telah dikalahkan olehnya dan itu melukai harga diriku. Jadi aku harus merebutnya kembali. Bukankah begitu tetua? Ucap dari Feng Hao yang membuat Pak Tua ini dia tertawa. Ya, itu benar. Kau memang layak untuk menjadi anggota keluarga Fengku. Ujar dari orang tua itu yang membuat bocah bau ini dia pun baru sadar kalau ternyata bocah yang telah dia singgung adalah anggota keluarga Feng. Namun karena Feng Hao telah menentukan pilihannya, orang tua ini dia pun melepaskan para bocah-bocah tengik ini begitu saja. Dan untuk mereka tidak menyangka kalau ternyata sepertinya ini ya akan mendapatkan musuh baru yang kuat.
Tapi di sini rekannya dia berujar, tenang. Kalian tidak perlu risau, karena untuk saat ini keluarga Feng, mereka hanyalah harimau yang tidak lagi bertaring alias macan ompong. Mereka telah kehilangan harta karun milik keluarganya. Selain itu, pasukan dari aliansi cahaya, mereka juga berencana untuk segera memasuki kota imperial untuk menggantikan posisi keluarga Feng sebagai anggota keluarga bangsawan agung. Ucap dari bocah ini, dan selesailah cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Diusahakan besok juga update. Bye, thank you.